Jamaah yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan dari part yang pertama, kita sampai pada poin gimana dalam situasi wabah seperti ini justru kita bisa memanfaatkan bahkan menjadi momen penguatan iman. Yang pertama, hadirkan perasaan dan pikiran bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah. Dan faktanya memang kita membutuhkan Allah Ta'ala. Bayangkan sekarang wabah dari virus yang bahkan kita tidak pernah lihat, terus tiba-tiba sekian orang meninggal dalam waktu yang cepat, menyebar ke seluruh muka bumi. Coba kalau bukan karena kuasa Allah yang maha kuasa, gimana virus sekecil ini bisa menakutkan orang seluruh dunia? Maka pesan utamanya, hadirkan kebutuhan Allah. Maka justru hanya Allah yang bisa menolong kita hari ini. Gitu. Kalau bab usaha wajib tuh pasti. Itu mungkin kalau jamaah berkesempatan untuk lihat tayangan YouTube saya sudah bahas gimana kita harus ngambil sebab akibat yang sangat baik. Tapi secara prosedural hampir orang tidak bisa lewat. Katakan physical distancing, social distancing, isolasi. Gimana orang tidak bisa bersentuhan? Tidak bersentuhan. Pasti bersentuhan. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah, kalau faktanya memang kita butuh sujud kepada Allah, dan perasaan kita, pikiran kita memang butuh Allah, itu kesempatan kita untuk meningkatkan iman kita setinggi-tingginya. Masya Allah, ini luar biasa kesempatan. Karena iman memang bisa hadir lebih baik manakala kita yakin, kita rasa kita sangat membutuhkan Allah. Makanya terkadang ketika orang dalam kesulitan, sujud pada Allah. Begitu sudah tidak sulit, maka akhirnya jauh dari Allah. Nah, ini kalau kita sedang keadaan sulit, maka situasi ini jangan sampai membuat hati kita malah buta. Naudzubillah. Makanya ada sebuah ungkapan, orang yang paling celaka di antara celaka adalah justru masih tetap jauh dari Allah di tengah musibah seperti ini. Orang yang paling celaka di antara celaka adalah ketika orang masih jauh dari Allah ketika justru di tengah musibah ini. Secara umum orang kalau kena musibah dekat pada Allah, tapi ternyata bisa aja di sana ada orangnya justru masih jauh pada Allah. Nah, ini pertama, kita manfaatkan situasi ini untuk menguatkan rasa dan pikiran kita bahwa kita memang sangat membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Engkau ini membutuhkan, sangat membutuhkan Allah, dan Allah maha kaya, maha terpuji. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menghadirkan rasa dan pikiran sangat membutuhkan Allah, yang kedua, ayo kita isi hari-hari seperti ini dengan banyak ibadah, terutama ibadah yang fardiyah seperti zikir, tilawah, sholat, dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalam kesendirian kita bisa tafakur. Sebenarnya intinya dalam kesendirian ini kita bisa tafakur. Dalam sholatmu kau bisa munajat kepada Allah. Dalam zikirmu kau ingat Tuhan Allah. Dalam tilawahmu kau ingat firman Allah. Nah, maka kalau ini terus kita kuatkan di tengah seperti ini, insya Allah iman kita menguat. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah memberikan wasiat kepada kita ketika kita sedang merasa takut, kita suruh fad'ullah fakabbiru wasabbihu wasallu wasaddaqu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Fa idza ra'aytum dzalik, kata Rasulullah, fakabbiru wasabbihu wasallu wasaddaqu. Kalau kau melihat apa yang membuatmu takut, katakan seperti yang sekarang ini, kata Rasulullah, suruh banyak takbir, tasbih, salat, dan sedekah. Atau sebuah riwayat suruh berdoa. Nah, ini perintah ini, kecuali perintah terakhir itu, semua kaitannya dengan ibadah mahlah. Kesempatan yang sangat baik di tengah situasi ini. Memang kita tidak bisa kemana-mana, dan kita juga tidak boleh kemana-mana,
Ini adalah peluang besar bagi orang-orang beriman untuk memanfaatkan situasi ini untuk bisa berdekatan dengan Allah, merasakan unsubillah, damai dengan Allah, merasakan ketenangan di dekat Allah, merasakan rahmah dan kasih sayang Allah, merasakan limpahan barokah dari Allah. Ini yang kedua. Saya yakin jamaah semua ketika tidak lama melakukan hal ini, kita akan merasa situasi keberimanan kita meningkat. Tapi naudzubillah ketika itu tidak terjadi dan kita malah sibuk terus memperluas rasa takut, mungkin caci makian, naudzubillah, dan seterusnya, maka akhirnya kita hilang kesempatan yang baik ini dan kita nggak dapat banyak kebajikan. Yang nomor 3, kita bisa gunakan tafakur, tadzakur, tadabbur. Kita ulangi lagi ya. Kita nomor 3 bisa gunakan zikir, terus tafakur, tadabbur, akhirnya tadzakur. Kesempatan dimana kita memang tidak kemana-mana, yang memang ini bagian kalau di ilmu tazkiyatun nafas itu memang sangat dihadirkan, dibutuhkan manusia untuk bisa memiliki waktu sendiri dengan Tuhannya istilahnya. Kalau orang sana nyebutnya me time, tapi kita enggak, bukan me time, tapi kita punya waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama suka punya waktu khusus itu, ada yang pada maghrib, ada yang sebelum subuh. Bahkan sebagian ulama sampai menempatkan kamarnya disebut nama Kufah, supaya kalau dicari orang dia ke Kufah, padahal itu kamarnya memang di waktu sendirinya dia dengan Allah. Nah, yang dikerjakan itu zikir. Zikir bisa tauhid, bisa istighfar, tasbih. Setelah itu tafakkur, mentafakuri semua hidup yang selama ini kita jalankan. Ini benar-benar kayak kita dipaksa dan dikasih kesempatan oleh Allah dengan terpaksa untuk bisa tahanus seperti Rasulullah melakukannya. Tahanus, Rasul bertahanus berbulan-bulan, dan kita sekarang bisa bertahanus di rumah. Isinya zikir, tafakkur an makhluqatillah, bahkan untuk diri kita sendiri ya. Kalau saya pikir awal virus ini, saya merasa betapa lemahnya manusia. Bahkan ketika virus baru pertama kali terjadi di Wuhan, rasa takut yang menyebar seluruh dunia. Lepas ya, ada beberapa teori tentang masalah ini ya, teori konspirasi macam-macam, ya sudah, itu bab lain. Tapi intinya betapa manusia bisa serta-merta ketakutan hanya dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat. Kalau kita tafakkur akan hal ini, kita akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhanallah. Masya Allah, kau tidak ciptakan ini sia-sia, padahal hanya satu virus. Nah, kalau tafakkur kita dalam, memang kita akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhanallah. Gimana kalau semua virus dilepas ya, sedikit keluar dari tema. Virus itu kan hal yang paling kecil di antara deretan yang disebut dengan ba'udah itu ya, Surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayadri mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu memberikan contoh sekecil ba'udah. Wa fawqaha, dan yang di atasnya, yakni yang lebih kecil lagi. Kan virus nyamuk di bawahnya, atau ya mungkin di atasnya, tergantung cara kita membuat tingkatan. Namanya parasit. Setelah parasit namanya jamur. Ya, ada orang kena jamur itu. Setelah jamur ada namanya bakteri. Setelah bakteri namanya virus. Dan virus itu banyak sekali. Ini hanya satu dari jenis virus. Jenis corona. Corona ada berbagai macam varian. Ini corona SARS.2 apa itu, yang harus dengan COVID-19. Ini sudah membuat kita ketakutan. Naudzubillah. Kalau tafakurnya diperdalam, kita akan mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanak, maha suci Allah. Akhirnya setelah itu kita tadabbur, ditambah kita tilawah. Kalau Anda berkesempatan baca Quran yang di akhir-akhir, mulai juz 21 dan seterusnya ya. Dan bagus sekali kalau saat-saat ini bacanya juz 21 dan seterusnya, atau kita dengarkan beberapa ayat Ar-Rahman, kita dengarkan Al-Kahfi, kita dengarkan beberapa ayat misalnya surat Yasin, kita akan bisa tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tertunduk betul. Setelah tadabbur, kita akan menemukan tadzakur. Itu oh ya. Jadi akhirnya kita bisa menemukan hikmah ilahiyah di belakang ini.
Dan itulah disebut dengan proses penguatan iman dari ainul yakin ke hakul yakin. Gitu. Dari ainul yakin ke hakul yakin. Kita betul merasa sebagai seorang hamba. Persis seperti kata-kata atau doa yang kita baca waktu bangun dari ruku. Dan semoga jamaah sudah pada hafal. Kalau belum bisa nanti mulai menghafal. Misalnya kan doanya kan Allah malaka Rabbana lakal hamdu min us-samawati wal ardi wa min min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala abd wa kulluna laka abd. Gitu. Semua kita semua adalah hamba untukmu ya Allah. Memang kita hamba yang tidak berdaya. Benar-benar hamba. Nah, menemukan kehambaan itulah sebenarnya kunci penguatan iman. Karena ketika seorang tidak merasa jadi hamba, berarti dia sombong. Udah, itulah modal dasar setan menjadi setan. Setan menjadi setan itu modal dasarnya sombong, baru kemudian maksiat. Nah, ketika seorang mukmin menemukan kehambaan dirinya karena proses zikir, tafakur, terus tadabbur, dan hasilnya tadzakur, dia menemukan kehambaan dirinya, insya Allah dia akan mengatakan, ma khalaqta hadza batila subhan, maha suci engkau ya Allah, fakina ada benar. Akhirnya bisa berdoa, fakina ada benar. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Jadi beberapa langkah dalam kesempatan ini sebab penguatan iman adalah pertama menghadirkan perasaan butuh. Yang kedua melakukan ibadah mahdoh yang memang kalau situasinya tidak seperti ini kita nggak bisa berkesempatan banyak. Gitu. Yang ketiga melakukan zikir, tafakur dan tadabbur. Diulangi lagi zikir ya. Misalnya kita bisa zikir kalimat tauhid entah berapa, zikir subhanallah berapa, dan rasakan zikir itu. Kita bisa zikir menggunakan la haula wala quwwata illa billah. Bisa zikir pagi dan sore. Wah, itu ada beberapa kalimat yang luar biasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillah, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan nama Allah maka tidak satu pun di bumi, di langit dan di bumi yang bisa memberikan mudarat. Atau doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu menguatkan kita semua. Setelah zikir, kita tadi tafakur. Salah satu yang kita tafakuri diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Setelah itu kita tadabbur. Mentadabburi ayat Al-Qur'an. Kita pilih beberapa ayat. Ya, syukur-syukur di kesempatan yang baik ini kita bisa khatam Quran. Kalaupun enggak khatam, kita bisa mentadabbur, itu luar biasa. Sampai intinya tadi ketemu tadzakur. Tadzakur itu ketemu ma khalaqta hadza batila subhanak fakina ada benar. Kita bisa mengagumi Allah untuk bisa mengatakan engkau tidak ciptakan ini sia-sia. Bahasa lain ini keren banget. Terus maha suci engkau ya Allah, fakina ada benar. Maka jagalah kami dari api neraka. Hasilnya tadzakur itu namanya visi hidup. Makanya kalau tadzakurnya itu kok tidak sampai mencapai visi hidup, sebenarnya belum tadzakur. Jadi tadzakur adalah orang akhirnya bisa menghadirkan visi hidupnya. Visi hidupnya adalah fakina ada benar. Selamatkan kami dari adab neraka. Keempat, dalam situasi seperti ini kita berdoa seperti doanya orang-orang yang terjepit. Doaul mustada'afin. Rasulullah memberikan contoh di bab ini dan terasa sekali kita mendekat Allah gitu. Salah satu doa yang disunnahkan ya dirikan oleh Rasulullah saat Rasulullah mendapat situasi sulit ya, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawan al-nas. Bagi yang pernah ngaji di ruang bawah, saya pernah tuliskan doa ini. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawan al-nas. Ya Allah, aku lapor kepadamu akan lemahnya diriku, hinaku depan orang-orang, sedikitnya strategi gitu. Anta Rabbul mustad'afin, anta Rabbul, yang engkau ini Rabb kami dan Rabbnya orang-orang yang lemah. Nah, ini kita panjatkan kepada Allah. Ilahi gitu. Anna hadzal virus wa hadzal marad abdun min ibadik. Hai ilahku, hai Tuhanku, hai penciptaku, sungguhnya virus ini, apa penyakit ini adalah hamba dari hambamu. Itu pasukan yang kau kirim kepada siapa yang kau kehendaki. Maka
engkau bisa kenakan pada yang kau kehendaki, dan engkau bisa selamatkan dari siapa yang kau kehendaki, maka jauhkan hal kami dari, dan seterusnya. Ini doa-doa doaul mustadafin, doa-doa orang yang sangat lemah. Panjatkan doa ini kepada Allah. Insya Allah, di samping insya Allah mustajab, di konteks tema kita ini bisa menghadirkan proses penguatan iman, proses di mana kita benar-benar bersandar kepada Allah lewat doa kita. Benar-benar kita bisa mengadukan semuanya kepada Allah. Mohon maaf, semoga dalam situasi ini kita tidak congkak, tidak merasa butuh kepada Allah, doa saja tidak mau, hanya ngandelin analisis, ngandelin semua prosedur keselamatan. Betul, tapi itu tidak lengkap. Apalagi yang abai itu semuanya, tidak taat pada prosedur keselamatan, ibadah enggak, doa enggak, naudzubillah. Itu namanya, kalau orang Thai bilang namanya bangor. Naudzubillah. Nah, 4 hal, kembali lagi, hadirkan perasaan butuh kepada Allah. Kemudian ayo kita mulai bisa memadatkan diri kita di ibadah-ibadah mahdah, terutama ibadah-ibadah yang sendiri. Ya. Kemudian kita lakukan zikir, tafakur, tadabbur, dan akhirnya tadzakur. Yang terakhir, memperbanyak doa, terutama doa-doa mustadafin, doa-doa orang lemah. Insya Allah dengan prosedur 4 hal ini, dalam situasi ini kita mendapatkan hikmah besar dari Allah yang bisa jadi tidak kita dapati di situasi lain, yakni menguatnya iman kita kepada Allah, menguatnya hubungan kita dengan Allah, menguatnya thiqah kita kepada Allah, bahkan lagi menguatnya husnudzon kita kepada Allah, menguatnya tawakal kita kepada Allah, menguatnya dan besarnya ridho kita kepada Allah, sebagaimana yang sering kita sebutkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya bagi orang mukmin pada setiap keadaan ia tetap mendapatkan kebajikan. Seperti kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Mengagumkan hidupnya orang mukmin, urusan orang mukmin, karena semuanya itu baik, dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Inna sabahu sarra'u syakar fakana khairul, kalau ia ketimpa kebaikan maka ia bersyukur, baik baginya. Dan wa inna sabahu dharra'u sabar fakana khairul, kalau ia ketimpa keburukan dia sabar, dan itu baik baginya. Jemaah yang dirahmati Allah, subhanallah, subhanallah akbar walillahil hamd. Semoga kajian dan materi singkat ini, baik di part pertama atau part kedua, menginspirasi kita dan jadi jalan kebaikan untuk kita, dan kita saling berdoa, dan kita saling mendoakan, dan kita juga berdoa kepada Allah agar kita semua diselamatkan oleh Allah dari wabah ini, dan negara kita, semua negara kaum muslimin segera dijauhkan dan diselamatkan dari wabah ini, dan wabah ini segera berakhir. Sebagaimana doa para ulama, insya Allah Ramadan tiba, kita bisa merayakan Ramadan dengan gembira, karena Allah telah jauhkan kita semua dari virus ini. Qulu qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.